wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pasar modal. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya beserta teman-teman saya nanti. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Akbar sebagai moderator di kelompok ini, dan ada juga nanti Sinta Yusmintasari Luban Tebing sebagai pemakalah pertama, dan ada juga Muhammad Rizky Nipagel sebagai pemakalah kedua. Nah, sebelum kita mulai videonya pada hari ini, alangkah baiknya kalian like dulu video ini, subscribe dulu channel ini, dan aktifkan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Non ABR yang bermanfaat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai presentasinya pada hari ini. Oke, yang berikutnya kami akan memberitahu apa-apa saja yang akan dibahas di dalam presentasi pada hari ini. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian pasar modal. Yang kedua, kami akan membahas tentang peranan pasar modal. Yang ketiga, kami akan membahas tentang macam-macam yang ada di pasar modal. Yang keempat, kami akan membahas tentang instrumen-instrumen yang ada di pasar modal. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang cara berinvestasi di pasar modal. Dan semuanya kami akan membahas itu dengan tuntas. Oke, saya akan membahas tentang pengertian pasar modal. Jadi apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai macam instrumen keuangan atau sekuritas dalam jangka waktu yang panjang dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Diterbitkan oleh perusahaan swasta, pasar modal dikatakan abstrak, di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dalam investasi yang lebih dari setahun. Sebenarnya kalau pasar modal ini dia lama gitu, jadi lebih dari 1 tahun atau bahkan bisa lebih jika itu terjadi. Pada dasarnya pasar modal mirip dengan pasar-pasar yang lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika orang yang ingin membeli jumlahnya lebih banyak daripada yang ingin menjual, harga akan lebih tinggi. Bila tidak ada seorang pun yang membeli dan banyak yang mau menjual, maka harga akan turun atau harga akan jatuh. Itu sama hukumnya seperti pasar-pasar kita pada umumnya. Seperti itu. Yang berikutnya saya akan lemparkan ke saudari Sinta tentang peranan pasar modal. Baiklah, saya Sinta Yusmintasari Luban Tebing sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang peranan pasar modal. Sementara itu, peranan pasar modal pada suatu negara adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Yang ketiga, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Yang kelima, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Sedangkan instrumen pasar modal terdiri atas 4 macam, yaitu 1. Saham, dan yang kedua obligasi, dan yang ketiga reksadana, dan yang keempat adalah derivatif. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi 2, yaitu 1 saham biasa dan yang kedua saham preferen. Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap, jika ada. Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang atau bond, sedangkan utang jangka pendek disebut bill. Jenis obligasi: 1. Government bond, 2. Municipal bond, dan corporate bond. Saya Muhammad Rizky Nipagel Hasibuan akan melanjuti pemateri selanjutnya,
Reksadana. Cara kerja investasi adalah mempercayakan sejumlah dana kepada manajer investasi. Manajer investasi tersebut akan bekerja mengembangkannya. Anda bisa memiliki manajer investasi memiliki performa dan reputasi baik supaya hasil investasi pun optimal. Manfaat yang dapat diperoleh investor jika melakukan investasi dalam reksadana antara lain: 1. Investor walaupun tidak memiliki cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Yang kedua, reksadana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang ketiga, efisiensi waktu. Melalui investasi reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional. Yang ke risiko reksadana. Reksadana ditinjau dari aspek risiko yang tidak berbeda dengan wahana investasi lainnya, yaitu di samping memberi peluang adanya keuntungan juga memiliki risiko yang harus dihadapi oleh investor. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Walaupun produk reksadana merupakan produk diversifikasi. Risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Redemption 33 unit yang dipegang. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai. Risiko one prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk di mana risiko ini dapat ditimbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransi kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Derivatif ini adalah surat berharga yang merupakan turunan dari saham obligasi oleh manajer investasi. Investasi derivatif bermanfaat melindungi nilai investasi dari risiko yang muncul pergerakan harga saham dan berbagai faktor penyebab perubahan harga di pasar modal. Ada beberapa jenis instrumen derivatif, yaitu opsi, right, dan warrant. Opsi surat penyertaan dari pihak memberikan hak kepada pemegang saham. Right adalah surat berharga adalah memberikan hak kepada pemodal untuk memberi saham baru. Warrant adalah surat yang diberikan perusahaan yang menyebut adalah pemegang memiliki hak untuk membeli saham dengan syarat yang sudah disepakati. Contoh macam-macam pasar modal. Jenis-jenis pasar modal dibagi 4, yaitu 1. Pasar perdana primary market. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan menerbitkan saham kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut dipegangkan kepada sekunder. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada masa perdana. Yang ketiga, pasar debt market. Pasar ketiga atau juga disebut over the counter adalah sarana perdagangan saham pada saat pasar kedua tutup antara anggota bursa market dan investor, serta harga dibentuk oleh market maker. Yang keempat, spot market. Pasar keempat adalah transaksi jual beli antara investor dan investor, beli tanpa perantara pedagang, efek broker, atau pasar modal yang dilakukan oleh institusi berkapasitas besar atau menghemat biaya. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada pasar modal hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam
dalam hal kata-kata ataupun bacaan-bacaan atau mungkin kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Serta kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung para teman-teman sekalian. Oke, kembali saya ingatkan, jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe dulu channel ini, dan aktifkan notifikasinya juga agar bisa mendapatkan video-video baru dari channel Nur Aber ini. Oke, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.